Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, supaya kita bisa diberi kelancaran untuk melakukan pembelajaran ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang makna-makna yang terkandung pada surah An-Nasr ya. Silakan buka bab 1 ya, tentang surah An-Nasr. Nah, jika udah dibuka ya kan di sini materinya banyak ya, nggak mungkin sampaikan semuanya. Maka daripada itu misalnya hanya memberikan poin-poin pentingnya saja. Untuk selebihnya bisa kalian baca sendiri di rumah masing-masing ya. Oke, langsung aja. Di surah An-Nasr, surah An-Nasr merupakan surah yang keberapa? Surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Surah yang diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 3 ayat. Nah, kita tahu bahwasanya ada 2 golongan surat ya. Ada golongan surat Makkiyah, ada golongan surat Madaniyah. Nah, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi nggak ada lagi selain 2 kota ini Al-Quran diturunkan. Nggak ada Al-Quran diturunkan di selain kota Mekah Madinah ini. Misal Al-Quran diturunkan di kota Jakarta atau Surabaya, enggak gitu. Al-Quran hanya diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kalau diturunkan di kota Mekah namanya Makkiyah, kalau diturunkan di kota Madinah disebutnya golongan surat Madaniyah. Nah, surah An-Nasr ini diturunkan di kota Mekah, maka daripada itu termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, surah An-Nasr ini diturunkan setelah surah At-Taubah. Jadi setelah surah At-Taubah turun, kemudian barulah surah An-Nasr diturunkan ya. Nah, surah An-Nasr itu sendiri memiliki arti kemenangan ya. Mungkin dari segi bahasa, dari arti bahasa itu sendiri, al-fath itu artinya adalah pembukaan. Nah, tapi di sini diartikannya bukan pembukaan tapi sebuah kemenangan. Kenapa bisa demikian? Ya, karena karena itu bergantung pada asbabun nuzul ayat. Jadi Al-Quran ketika hendak diturunkan itu tergantung asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi misalkan surah An-Nasr itu turun sebabnya kenapa? Surah Al-Fatihah itu turun sebabnya kenapa? Surah Al-Baqarah itu turun sebabnya kenapa? Pasti ada sebab-sebab tertentu yang mendasari turunnya satu ayat itu sendiri gitu. Enggak mungkin Allah memberikan wahyu tanpa ada sebab-sebab tertentu gitu. Pasti Allah memberikan wahyu kepada nabi kita itu karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, makanya di situ disebutnya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat ya. Nah, emang sebabnya kenapa sih? Sebab diturunkannya surah An-Nasr itu kenapa? Ya, sebab diturunkannya surah An-Nasr adalah ketika Rasul merasa khawatir, gelisah dan bertanya-tanya menunggu pertolongan dari Allah. Kapan gitu kan? Kapan Islam itu menang? Ya, ketika hendak membuka kota Mekah. Waktu itu Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir, di mana di sekitaran Ka'bah ya, kita tahu kalau Ka'bah sekarang itu dipakai untuk beribadah umat muslim. Tapi waktu zaman dulu Ka'bah itu sekitarnya itu adalah para berhala ya, berhala yang disembah oleh kaum Quraisy ya. Nah, waktu itu Rasul merasa bingung, cemas, bahwasanya kemenangan belum juga tiba gitu ya. Nah, akhirnya ketika waktu itu kaum musyrik
melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian antara umat Muslim dan umat kafir Quraisy, di mana di antara kedua belah pihak itu tidak ada saling mengganggu lagi. Ya, waktu itu sudah berjanji. Nah, tapi salah satu pihak dari kaum Quraisy itu melanggar perjanjian itu. Dengan apa? Di sini dijelaskan bahwasanya kaum Quraisy melakukan penyerangan terhadap suku Khuza'ah yang masuk dalam perlindungan Rasul, ya, dan membantu Bani Ka'ab yang masuk dalam perlindungan kaum musyrikin Mekah. Jadi orang kafir atau orang musyrik itu melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, akhirnya atas dasar pelanggaran itu Rasulullah menghimpun kekuatan kaum muslim yang berjumlah 10.000 orang menuju Mekah untuk membebaskan kota Mekah tersebut dari kemusyrikan. Ya. Nah, peristiwa pembebasan kota Mekah itu disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa pembebasan kota Mekah, itu Rasul membawa pasukannya ke kota Mekah, ya. Nah, itu pembebasan kota Mekah disebutnya Fathu Makkah. Ya, terjadi pada kapan? Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8. Ya, jika kita masukkan ke dalam tahun Masehi itu jatuhnya pada bulan Desember tahun 630 Masehi. Ya, berarti udah lama juga, sekarang udah 2020 Masehi, ya. Nah, waktu itu ketika orang-orang Muslim membawa seluruh pasukannya ke kota Mekah, ya. Nah, akhirnya orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu tidak terlalu memberikan perlawanan, ya, sehingga pembebasan kota Mekah ini berjalan tanpa adanya pertumpahan darah. Nah, akhirnya takluknya kota Mekah ini membuat musuh-musuh Nabi kecut dan semakin percaya bahwa Muhammad memang Nabi Allah dan apa yang dibawanya adalah benar. Oleh karena itu, akhirnya orang-orang musyrik yang ada di Mekah akhirnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, itu adalah adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, terakhir ya, hikmah yang bisa kita dapat dari surat An-Nasr ini apa aja? Ya, sebenarnya banyak ya, cuma yang terpenting hanya ada beberapa. Ya, salah satunya ya, hendaknya kita tidak usah cemas, tidak usah gelisah, dan juga tidak takut dalam menegakkan agama Allah. Kenapa? Karena pertolongan Allah pasti datang. Itu contohnya, ketika Nabi Muhammad merasa bingung, merasa cemas akan kelangsungan Islam, apakah Islam akan menang, nyatanya Allah berikan pertolongan. Ya, salah satunya adalah dengan pembebasan kota Mekah atau disebutnya Fathu Makkah. Nah, selanjutnya itu adalah dikala kita mengalami kesuksesan, janganlah kita lupa diri, malah harus kita syukuri. Nah, kan kita banyaknya kalau kita sukses, kita menang, kita biasanya sombong. Tapi di sini kita diajarkan untuk tidak sombong, harus kita syukuri kesuksesan itu, ya. Mungkin hanya segitu ya poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya kalian coba belajar mandiri, belajar membaca sendiri, ya. Nggak banyak ini kalau dibaca gitu ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.